kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kita kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah melimpah, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan sekarang yang saat kita rasakan pada saat ini. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita dengan membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini pemateri yang dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Ghazali, yang mana beliau Unit Kerja Puskesmas Lasi Kecamatan Gandong. Kepada Bapak, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan semuanya? Alhamdulillah sudah makan. Sudah mandi? Kalaupun belum bilang aja udah, nggak apa-apa. Ya, yang kedua, kita berselawat. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapat syafaat. Ya, syafaat dari Rasulullah, syafaat selama belajar, dan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaat juga dan bisa bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya manggil adik-adik atau thalibun? Ayuhat thalibun, kaifa halukum? Alhamdulillah. Saya Muhammad Ghazali, itu nama lengkap saya. Asal saya dari Sumatera Utara. Simargolang itu marga. Kalau di sini marga atau suku Simabua, Tiliang, Jambang, Koto. Itu ya. Kalau saya Simargolang. Ya, Buciano. Ya, kalau di Medan itu Sumatera Utara banyak, sukunya banyak. Namanya marga. Ke Sumatera Barat tahun 2005 itu bertugas sebagai dokter. Pertama kali di Luwasu, sudah itu berpindah-pindah tempat dan terakhir di Lasi. Sebelumnya saya pernah ke sini, tapi waktu itu di musola di masjid ya, di masjid depan ya. Waktu itu, yang sudah kelas tinggi mungkin sudah pernah tahu. Ya. Saya sudah berumah tangga, 3 anak dengan 1 istri. Istri saya juga punya marga, namanya Simambua. Nah, suku Simambua istri saya. Ya, dokter di Puskesmas Jaro. Nah, itu perkenalan. Saya sekolah di SD di Pangkalan Susu sampai tamat. Sorenya di Tidaiyah nggak tamat sampai kelas 4 saja. Sudah itu masuk sanawiyah negeri Tanjung Pura. Sudah itu mau masuk ke MAPK, ternyata nggak ada biaya. Kabarnya ada beasiswa, tahu-tahu enggak. Ya udah, saya balik ke MAN biasa, Madrasah Aliyah Negeri. Syukurnya nggak kuliah di luar negeri, nggak sekolah di luar negeri. Dapat saya yang negeri. Ya, dapat di Madrasah Aliyah yang negeri. Kalau sempat di luar negeri biayanya itu besar. Madrasah Aliyah swasta besar. Ya. Tapi
Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu dapat masuk kuliah di USU tanpa testing di Fakultas Kedokteran. Tapi selama di kuliah diberi kesempatan, dibukakan hati untuk tetap belajar agama. Ya, sambil-sambil hari Ahad meluangkan waktu, menyediakan waktu belajar di Universitas Al-Wasliyah. Ya, belajar kitab kuning lah sedikit-sedikit. Tapi dulu ya. Dan setelah bertugas, mana ada kesempatan tetap menuntut ilmu agama. Nggak di masjid, nggak di pertemuan-pertemuan, insya Allah tetap menjaga. Ayuhal thalibun, semoga pertemuan kali ini membawa berkah. Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan tentang kesehatan di pondok pesantren. Ya, kalau di pondok pesantren pernah dengar istilah penyakit-penyakit kulit? Pernah, nanti kita sampaikan. Ya. Nah, ini penyakit berbasis lingkungan dan perilaku. Kalau di sekolah umum itu namanya UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Bisa dari SD, SMP, SMA. Tapi kalau di pesantren namanya Poskesantren. Pos Kesehatan Pesantren. Ya. Mudah-mudahan di sini sudah ada. Sudah atau belum? Sudah. Walaupun dia sederhana. Maksudnya sederhana itu beberapa santri dilatih mengenai penyakit-penyakit dasar dan pengobatan dasar yang boleh dilakukan secara awam. Sudah itu pertolongan pertama. Nah, itu sudah dianggap sebagai petugas Poskesantren. Kalau di tingkat sekolah umum namanya UKS, petugasnya dokter kecil, dokter remaja, itu namanya ya. Nah, kalau di pesantren berbeda. Nah, kita lihat apakah semua gambaran pesantren seperti ini? Tidak. Ya, di sini tidak seperti ini kan? Nah, penduduknya ramai nggak nih? Sangat ramai. Kira-kira dihitung berapa juta orang ini? 2000. Saya yakin dengan 2000. Karena kalau dihitung capek. Ada yang bisa hitungnya? Nggak ada. Nah, ada kondisi seperti ini di kita? Ya. Ada nih, ada. Di sini ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kan lingkungan. Tapi di pondok pesantren. Nah, ini nggak di pondok pesantren. Ini di lingkungan penduduk, perumahan yang padat penduduk. Tapi apakah ada gambaran seperti ini di pesantren? Ada, tapi tidak di sini. Saya sudah sambil lalu tadi lihat-lihat, alhamdulillah enggak. Nah, sebelum berbicara tentang penyakit yang berbasis lingkungan, saya ingin berbicara tentang kesehatan dan kebersihan pribadi. Saya nggak bertanya siapa yang mandi 2 kali, siapa yang mandi sekali, nggak bertanya. Tapi dalam Islam yang pertama kali dibahas adalah toharoh. Apa tuh? Bersuci. Pertama, bersuci atau kebersihan atau membersihkan itu 2 macam. Bersuci pribadi atau kebersihan pribadi, yang kedua kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan pribadi, pertama, mandi minimal 2 kali sehari. Minimal. Itu pun kalau cukup air. Itu pun kalau kamar mandinya cukup. Secara ukuran normal, 1 kamar mandi untuk laki-laki
satu kamar mandi itu untuk 20 sampai 25 orang. Satu kamar mandi untuk 20 sampai 25 orang. Kalau WC-nya itu untuk maksimal 20 orang satu WC. Artinya apabila kita di dalam satu asrama itu ada 400 orang, WC-nya berapa? Bagi aja 20. Berarti harus ada 20 WC. Ya. Kamar mandinya berapa kira-kira? Baginya 25, 400 bagi 25. 16. Ya. 16. Nah, itu kalau untuk laki-laki, karena ini banyak laki-laki. Ya. Untuk mandi. Yang kedua, sikat gigi. Siwak. Ya. Siwak yang selalu dianjurkan oleh Nabi, sikat gigi dikiaskan samakan dengan siwak. Berapa kali sehari sikat gigi? Oh, ada yang 2, ada yang 4. Oke, kita sepakati. Kalau penggunaan siwak, kapan yang disunahkan? Sebelum sholat. Berarti kalau penggunaan sikat gigi 5. Secara umum yang disampaikan, penggunaan sikat gigi itu setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan. Berarti kalau makan 3 kali? 3 kali. Mana yang lebih bagus? Penggunaan siwak atau sikat gigi? Siwak. Selain mendapatkan sunnahnya, siwak itu merangsang pertumbuhan gigi, melancarkan aliran darah di gusi, memutihkan gigi. Siapa yang pakai siwak? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah, berarti sudah melakukan sunnah Nabi. Tadi saya lihat Ustadz Salim menggunakan siwak. Ya. Yang gigi. Yang berikutnya, yang mengganti pakaian dalam sekali sehari. Saya nggak tanya siapa. Ya, yang mengganti pakaian dalam sekali sehari itu termasuk minimal menjaga kebersihan diri. Jangan pula ketika kita di pesantren ini pakaian dalam memang diganti, tapi ganti posisinya. Celana sempaknya itu hari ini posisi set A, besok set B. Dibalik aja dia. Yang dalam keluar ke dalam. Ya, singlet begitu juga. Jangan itu dilakukan. Ya. Pakaian sekolah, kalau sudah berkeringat, kalau sudah kotor, itu segera cuci, jemurnya sebaiknya tidak di dalam ruangan. Kenalah sinar matahari, karena sinar matahari itu fungsi mengeringkan satu, fungsi membunuh kuman yang kedua, membunuh kuman yang ada di pakaian kita. Termasuk kita dalam satu hari itu harus kena sinar matahari supaya ada rangsangan pertumbuhan tulang, pergantian sel-sel di dalam tubuh kita dengan bantuan sinar matahari. Dah, itu kebersihan diri. Yang berikutnya, yang membersihkan, memotong kuku seminggu sekali, termasuk sunnah. Pada hari yang membersihkan telinga seminggu sekali. Saya kemarin pernah melakukan screening kesehatan anak-anak pesantren. Laki-lakinya itu hampir 200 orang, kurang dari 10 orang yang telinganya punya telinga. Pesantren tuh. Tapi ketika saya men-screening atau memeriksa kesehatan anak-anak SMP atau SMA, sebagian besar itu punya telinga. Apa bedanya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa anak-anak pesantren itu kebersihan telinganya lebih dominan ketimbang yang non pesantren? Itu dia. Kebiasaan berwudu anak-anak pesantren
mungkin kalau anak-anak sekolah umum, oke lah 5 kali sehari. Kalau anak pesantren, sepanjang waktu dia jaga wudhu kan? Ya, insya Allah ya. Usahakan sepanjang waktu dia menjaga wudhu, batal dia bersihkan, dia berwudhu lagi, batal dia wudhu lagi. Nah, apa hikmah berwudhu untuk kebersihan pribadi? Cuci tangan di sela-sela jari itu ada kuman. Sela-sela jari ada kuman. Kumur-kumur, ada sisa-sisa makanan yang bisa merangsang pertumbuhan kuman, itu bisa mengeluarkan kuman dengan kumur-kumur, dibuang dia. Sudah membersihkan hidung. Apa istilahnya? Menghirup air dari hidung. Istinsyak. Ya. Dimasukkan, dikeluarkan. Itu membersihkan hidung, membersihkan jalan nafas. Sudah, membasuh wajah. Wajah ini batasnya dari pertumbuhan rambut sampai di bawah dagu. Kalau dia punya janggut, ya, itu disunahkan di sela-selanya waktu berwudu dibersihkan. Karena apa? Kulit di pertumbuhan janggut itu ada yang merangsang pertumbuhan kuman, makanya dibersihkan. Kalau kumis, ya, apalagi setelah wajah, tangan hingga siku. Tangan kita ini adalah yang paling sering terpapar dengan kuman karena dia lebih banyak terbuka. Waktu berwudu dia dibersihkan, dicuci sampai ke siku. Kepala, ya, fungsi membersihkan kepala dan mendinginkan. Sudah itu telinga. Waktu membersihkan telinga, mencuci telinga, yang dibasuh apa saja? Daun. Telinga ini punya lipatan-lipatan kan? Ada yang seperti telinga kuali? Tak ada. Telinga kuali itu nggak ada lipatannya. Kita punya lipatannya. Nah, dibersihkan. Di belakang nih, perlu nggak dibersihkan? Perlu. Ini lipatan di sini mudah untuk pertumbuhan kuman dan jamur. Bersihkan. Lubang telinga, dibersihkan seperti ini. Ya, makanya anak-anak pesantren, anak-anak sekolah agama umumnya dominan lebih bersih ketimbang yang sekolah umum. Ya, yang sekolah umum. Nah, terakhir waktu berwudu itu apa? Kaki. Di sela-sela jari kaki. Kaki kita ini yang paling sering lah kena kotoran. Tai ayam, lumpur, kadang-kadang ada kucing. Nah, kalau orang yang berwudu dibersihkannya minimal 5 kali. Nanti mau baca Quran, mau tahfiz Quran, berwudu lagi. Mau tidur, berwudu lagi. Mau belajar di kelas, berwudu lagi. Udah berapa kali tuh? 8. Mau sholat duha, berwudu lagi. Tahajud, berwudu lagi. Nah, dengan kebiasaan berwudu, insya Allah kita bersih secara pribadi. Tapi ada kebiasaan kita di anak-anak sekolah. Bukan hanya anak-anak sekolah, pekerja-pekerja juga, pegawai-pegawai perusahaan, pegawai-pegawai negeri. Apa kebiasaannya? Kalau di kelas sampah itu biasanya masuk kantong atau masuk laci? Masuk laci. Sudah itu kalau di asrama, di kamar tidur, kan ada jendela nih. Sampahnya dikumpul di tempat sampah atau dibuang di bawah jendela. Nah, itu kebiasaan. Ada di sini? Kalau ada, hilangkan kebiasaan itu. Ya. Tadi saya lihat di sekitar sini ada nasi yang tertumpuk di balik dinding ini. Ya, ada nasi. Kalau ada nasi yang berlebih atau misalnya berserak di lantai, dikumpulkan, kasih dalam satu tempat. Mungkin itu adalah hak untuk hewan-hewan di sekitar. Kucing, ayam. Nah, kalau yang di luar-luar tuh bebek. Kan hak mereka itu kan. Di kita sudah terbuang dia. Tapi itu hak untuk hewan-hewan di sekitar kita.
Jadi itu jangan dibiasakan ya. Sepakat kan? Sepakat. Nah, ini kondisi penduduk yang padat dan kumuh seperti ini. Ya, kita lihat. Ini kira-kira di mana nih? Oh, ada di sini? Enggak. Saya tidak nampak di sini. Tapi apakah kondisi ini nyaman bagi kita? Enggak. Ya, tidak nyaman. Jadi memang menjemurnya di luar. Kalaulah kita bisa sedikit berinovasi, buat di sekitar kita batu enggak? Kalau ada batu, bikin tiang, cari tali, bikin jemurannya di luar. Ya, tidak di depan kamar. Pengalaman saya ya, kami dulu waktu kuliah kosnya di lantai 3. Itu sekitar rumah itu tidak ada. Jadi kami membuat jemuran itu betul-betul di depan kamar, tapi langsung terpapar sinar matahari, rapi. Ya. Tadi kita berbicara kebersihan pribadi. Nah, sekarang kebersihan di dalam kamar, lingkungan kita. Kalaulah saya tanya, ini asrama putri atau asrama putra? Kira-kira. Oke. Itu asrama, kondisi asrama. Nah, lihat ya. Tapi di sini enggak ya, enggak boleh makan di dalam ya. Tuh, lihat. Tempat tidurnya seperti itu. Ini kira-kira ada nggak pengontrol kamarnya nih? Ada. Nah, dulu. Lihat. Ayo Bang Polibun, lihat tuh. Kalau dulu pesantren itu masak sendiri. Dulu pesantren itu santrinya masak sendiri. Jadi dapur ini. Apa yang terjadi? Ada santri yang nggak sempat makan karena nggak sempat masak, karena dapurnya dipakai sama kawan yang lain, karena kesiangan bangun, karena banyak lagi karenanya. Jadi kayak gini model. Sehingga apa yang terjadi? Banyaklah santri-santri itu sakit, nggak makan, nggak sempat dia membersihkan baju, masak. Sedang masak, mau cuci baju, nasi beras harusnya jadi nasi, akhirnya jadi kerak. Masih lumayan jadi bubur, jadi kerak. Masih pakai tungku itu. Kalau sekarang apa? Kompor, bisa diatur. Nih, coba lihat. Dulu pesantren dulu kayak gini. Ini tidak maksud menghina pesantren, tapi kondisi dulu seperti ini memang. Sehingga kemandirian santri itu tertempa dia. Keluar dari pesantren, santri itu jago masak, jago pidato, siap ditempatkan kemana saja. Bahkan di tengah hutan. Ya, bahkan di tengah hutan mereka siap tempur. Mudah-mudahan kondisi sekarang pun santri yang keluar dari pesantren lulus itu siap tempur kemana saja. Coba lihat ya, ini kondisi dapur umum. Coba lihat, ini kondisi apa ini? Kamar mandi. Ini orang ini kan. Ini WC-nya. WC. Ini kira-kira apa ya? Di sini kamar mandinya. Kalau di pesantren biasanya mandinya seorang-seorang atau berjamaah? Berjamaah mandinya. Sehingga pernah kejadian baknya yang besar itu pernah tiba-tiba jadi kolam renang. Pernah nggak? Saya pernah melihat seperti itu, baknya besar. Ceritalah santrinya.
kolam renang ini. Memang airnya bersih karena bertukar. Tapi pas pula kami ke situ, celana dalam ada di dalam baknya itu, sabun. Ya ini khusus yang laki-laki yang boleh kami lihat karena saya masuk ke asrama laki-lakinya. Itu sabun, piring ada di dalam baknya. Nah, ini ya. Tapi di sini enggak ya, mudah-mudahan tidak. Nah, baru kita masuk dalam berbicara tentang kesehatan. Sehat itu adalah sehat jasmani, rohani, dan sosial, ya, bebas dari penyakit apa saja, dan bebas dari kecacatan serta kelemahan. Sementara WHO, sehat adalah kondisi yang terbebas dari penyakit, baik mental dan sosial. Ini definisi sehat. Ya, definisi sehat. Kalau kesehatan fisik terwujud apabila tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan, hati senang, hati sehat. Ya, hati senang, pikiran senang, emosionalnya terkendali, agamanya baik. Nah, itu sehat secara umum. Pikiran sehat, cara berpikirnya baik, jalan pikirannya teratur, emosi sehat, kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, takut tidak ada sama dia, ya, selalu gembira, rasa khawatir itu tidak ada, sedih itu terkendali. Ya, kalau sedih meninggal itu wajar, tapi tidak berketerusan. Sehat secara spiritual tercermin dari mengekspresikan rasa syukur, ya, memuji kebesaran Allah, percaya, ya. Nah, ini secara spiritual. Kalau sakit, nah ini definisinya. Seorang dikatakan sakit apabila menderita penyakit menahun atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas terganggu. Ya, tadi saya sempat jumpa dengan Ustaz Salim, Ustaz Arif, bicara tentang kesehatan sedikit. Nah, kenapa anak-anak di pesantren itu mudah sakit? Ya, mudah sakit. Biasanya pertama nutrisi, yang kedua istirahat, yang ketiga aktivitas fisik. Nanti kita sampaikan. Ya, ini definisi sakit. Mengapa kita jadi sakit? Lihat. Nah, tadi kan kenapa tidak anak-anak pesantren bisa sakit? Umumnya mudah terkena penyakit. Ini ada nggak faktor keturunannya yang dia diturunkan dari orang tuanya penyakit-penyakit tertentu, misalnya asma, ya, sudah itu penyakit jantung, penyakit gula, penyakit hipertensi, itu penyakit-penyakit keturunan. Dah, yang berikutnya dari lingkungan fisik, ya, bersih nggak lingkungannya, mendukung nggak untuk belajar, mendukung nggak untuk dia hidup di situ, ada nggak pabrik yang mengeluarkan asap di sekitarnya, bersih, sampah dari sampah, bersih dari kotoran hewan. Nah, sosial ekonominya cukup nggak, ya? Nah, sudah itu perilaku seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Sikat gigi seminggu sekali. Saat dia senyum, bukan ting punya, waktu dia senyum nggak ting, wow, ya. Dah, habis mandi tidak sisir rambut, cuci rambut, krim bat itu, pakai sampo, itu harusnya kan minimal 2 hari sekali, ya, minimal 2 hari sekali. Tapi kalau dia berkeringat, hari itu dia banyak berkeringat, cuci rambutnya. Ada nggak orang yang tidak pernah cuci rambut? Rambutnya gimbal, begitu dibuka rambutnya, isinya apa? Masih lumayan utuh. Kapuyuh. Kapuyuh ini.
Kalau untuk itu ini pengalaman saya. Ada anak perempuan, dia selalu menggaruk kepalanya. Begitu saya tengok dia pakai jilbab, anak SD ya. Minta izin saya sama orang tuanya untuk buka. Isi kepalanya apa? Isi kepalanya rambut. Nah, di sela-sela rambutnya itu kutu. Begitu disisir rambutnya, yang jatuh tuh kutu semua, nggak ada kabuyot. Apa yang saya suruh saat itu? Ya, apa yang saya suruh? Bu, ini nggak bisa diobati dengan ada namanya tuh peditop namanya, atau sampo untuk kutu ada. Tapi kalau untuk anak kecil nggak mungkin rasanya, karena dia pakai jilbab. Bu, pangkas anak ini rambutnya, bikin dia rambutnya pendek, nggak usah botak, bikin rambut pendek, baru pakai sampo khusus untuk kutu, dan tolong jaga kebersihan. Habis itu nggak apa-apa lagi. Nah, kutu ini bisa menyebar. Kalau misalnya adik-adik ada satu orang aja yang berkutu kepalanya, ya nanti kutunya pindah ke tempat lain, kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya itu tidur di tempat tidur dia, ya. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Inilah yang menentukan status kesehatan seseorang. Kalau ini baik, biasanya sehat, ya, biasanya sehat. Di pesantren itu yang bikin orang tuh bahagia adalah ada cerita suka dan duka yang dirasakan di pesantren. Ya, sudah itu di pesantren terlatih kemandirian, kebersamaan, ya, tidur bersama, makan bersama, sandal bersama, pakaian pun bersama. Ya enggak? Kalau enggak, berarti nanti kenangannya enggak terlalu manis. Ada enggak yang kehilangan celana dalam? Nah, kehilangan baju? Ternyata beberapa waktu ke depan bajunya ditemukan di kamar yang lain. Ada kan? Ada. Ternyata ini saya pernah waktu itu tugas di Melabung waktu setelah tsunami. Saya jemur celana dalam, sedang mandi, sambil mandi cuci. Kami ada 3 dokter sama 2 perawat. 3 dokter, 2 perawat itu bersama dengan TNI AU. Saya dokter yang laki-laki, jadi yang 2 lagi dokter perempuan. Dan waktu mandi cucilah celana dalam, jemur. Sore udah mau ngangkat jemuran, hilang. Mau ditanya sama komandannya, saya segan. Diam aja lah. Tak berapa lama jumpa lagi, tapi dalam keadaan basah. Saya nggak tahu tas yang pakai. Selain kami itu tentara semua. Ya, nah itulah suka dukanya di pesantren. Kebersamaan itu selalu terpupuk. Tempat tidur bisa nggak jadi tempat tidur bersama? Bisa. Sendal? Nggak usah ditanya lagi kan? Sendal nggak usah ditanya lagi. Mau dibikin namanya situ sarip dibikin di sendalnya itu, bisa hilang sendal itu. Hilangnya bukan hilang raib, nggak ada jumpa lagi, enggak. Hilang dari tempatnya, pindah ke tempat yang lain. Yang tertulis namanya sarip bisa bertukar. Tak ada namanya lagi. Berbalik dikerok lah, gimana caranya? Anduk, bisakah anduk menjadi anduk bersama? Nah, inilah uniknya di pesantren. Kebersamaan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya di pesantren itu tidak hilang celana dalam,
tidak hilang anduk itu berarti belum di pesantren. Seketat apapun peraturan biasanya kejadian itu tetap ada, dan itulah uniknya. Nggak perlu disalahkan, itulah uniknya hidup nih, terutama hidup di pesantren. Nah, pesantren-pesantren sekarang ini fasilitasnya cukup memadai, namanya pondok pesantren modern. Seperti kita ini sih kan pondok pesantren modern, Tahfiz Al-Fatih Al-Minangkabawi, ya. Meskipun sebagian pesantren tumbuh dalam lingkungan yang kumuh, tempat mandi dan WC-nya kotor, lingkungan yang lembab, sanitasi buruk, tapi di pesantren modern masih juga kita bisa menjumpai kondisi-kondisi seperti ini. Apa yang menjadi penyebab? Satu, pengawasan. Biasanya di pondok-pondok pesantren itu kelas yang paling rendah diawasi oleh kelas yang tinggi. Ada petugas-petugas, abang-abang kelasnya itu ditugaskan untuk mengawasi kamar masing-masing. Ada juga gurunya, ustadznya yang mengawasi seluruhnya secara umum. Ya, tidak. Kalau petugas itu tidak berjalan dengan baik, ini yang terjadi. Kamar mandi kotor, lingkungannya kumuh, sudah itu lembab, sanitasinya buruk. Sering nggak menggantung pakaian di dalam kamar? Sering. Ini kalau yang ada santriwatinya ya, polibatnya ya. Nah, suka menjemur di dalam, baik. Jadi, yang saya bilang tadi, Islam pertama kali mengajarkan toharoh. Pelajaran itu dipelajari secara kuat di pesantren. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak pesantren-pesantren kita yang ada di Indonesia ini, itu sanitasinya masih buruk, tidak menerapkan prinsip-prinsip kebersihan. Ya. Tapi saya harap di sini itu tidak lagi. Walaupun santrinya laki-laki semua, mudah-mudahan kebersihannya terjaga. Ini ada istilahnya kebiasaan santri, penyakit gampang menular pesantren. Ini dia. Dulu, dicerita dulu ya, sekarang mudah-mudahan enggak. Kalau kena penyakit, itu tanda santrinya kafah. Betul-betul dia mendalami betul di pesantren itu. Tidurnya berbarengan. Kayak seperti ini, bentang kasurnya, nanti sekali waktu pindah gitu. Celana dalamnya itu set A, set B. Kadang-kadang nggak dicuci, taruh aja di jemuran luar. Ada hujan, cuci dengan hujan aja lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Bak mandi, nah yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba jadi kolam renang. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya bukan di pesantren, sekolah-sekolah asrama, ya. Pakaian itu berganti-ganti itu biasa. Nah, saya melihat ini di sini, gambar ini sudah ada di sini pesantren kita nih. Tadi menyapu secara berjamaah, gotong royong. Sebagian itu dipanggil, sisanya menyapu di sini. Coba lihat, tidak ada sampah, tidak ada sampah. Ada melakukan seperti ini seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Tiap hari. Bagus, tiap hari. Seperti ini. Lingkungan seperti ini dari depan pintu masuk sama nggak seperti ini tadi? Sama. Alhamdulillah. Makanya sebagian yang saya ceritakan sebelumnya ini tak ada lagi di sini. Ada? Tempat sampah maksud saya secara umum
sampah-sampahnya ada? Di kamar ada? Di depan kelas? Kalau ada tempat sampah di depan kelas, berarti mulai hari ini tidak ada lagi sampah di laci, tidak ada lagi sampah di bawah jendela, tidak ada lagi sampah di kamar mandi. Ya, tidak ada lagi sampah di kamar mandi. Nyaman nggak kalau kayak gini pesantren kita? Pesantrennya sederhana. Lihat ada sampah di sini. Kan tadi ada saya foto yang di pertama tuh di pakaian gantung banyak. Coba lihat, rapi, bersih. Kira-kira kalau kita berfoto di depan asrama kita bangga nggak menunjukkan ke orang tua? Walaupun sederhana ini. Tempat tidur seperti kamarnya, bukan tempat tidur. Kamarnya seperti ini nggak? Ada. Saya tanya yang kakak yang senior-seniornya, kan sebagai pengawas kelas nih, ada nggak kamar adik-adiknya yang seperti ini? Yang senior mana yang senior? Ada nggak kamar adik-adiknya yang seperti ini? Ada. Nanti tunjukkan ke yang lain, kayak ginilah model kamarnya seharusnya. Ya. Ya ini kan kamar mandinya di dalam ya, kamar mandi di dalam. Yang di sini kan kamar mandinya di luar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di seberangnya ini lemari-lemarinya. Biasanya ini dipakai untuk belajar mandiri. Ya, ruangan ini. Nah, ini saya mengambil fotonya, saya upload, saya ambil di pesantren Gontor untuk tingkat satunya, untuk yang sanawiyahnya. Yang putra. Yang ini Gontor putri. Di tempat pakaiannya. Jadi satu kasur, ada 2 tingkat, 2 lemari pakaiannya. Nah, berbeda kan waktu gambar dapur yang tadi. Nah, kenapa sekarang pesantren-pesantren yang ada sudah menerapkan sistem dapur umum? Kayak kita di sini kan ada dapur umumnya kan? Yang perlu dijaga adalah kebersihan dapur umum, kebersihan petugas yang mengelola dapur umum. Sudah itu cara pengolahan dan kebersihan tangannya. Ya, kalau kayak gini, kira-kira percaya nggak kita makan dari dapur umum? Percaya kita. Apalagi petugasnya ibu-ibu. Nah, ada tempat cuci tangan di depan kelas sebelum makan? Atau sebelum masuk kelas? Ini waktu menjelang COVID, waktu COVID dulu ini semua ruangan, semua kantor, semua sekolah harus menyediakan cuci tangan. Padahal sebelum COVID ada penerapan penyediaan tempat cuci tangan itu di setiap kantor dan sekolah wajib ada. Sebelum ada COVID, UKS di tingkat SD itu kami dulu sudah menerapkan sebisa mungkin ada tempat cuci tangan di depan kelasnya masing-masing. Karena apa? SD-SD yang sudah menerapkan ajaran Islam, bukan SD-IT, SD-SD yang sudah menerapkan ajaran Islam, mereka selalu melakukan cuci tangan sebelum masuk, dan pada saat istirahat mau makan berjamaah, mereka wajib cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Kayak gini di sini tadi? Jamaah? Tidak ada nasi yang bersirat? Siapa tadi yang menyapu? Siapa tadi yang menyapu aula ini?
nyapu tadi? Saya tengok ada beberapa orang. Yang piket hari ini. Banyak nggak nasinya tadi? Sedikit. Kalau dibandingkan yang sedikit berarti sudah lebih bagus. Alhamdulillah. Ada yang melakukan di kamar? Nah, ini salah satu usaha pihak pondok pesantren untuk penyediaan kamar mandi umumnya supaya santri-santrinya bisa mandi dengan bersih. Ya, ketersediaan air yang cukup, ketersediaan kamar mandi yang cukup. Ya, ini tempat penampungannya nih, kotorannya. Kalaulah kamar mandi kita disediakan di pesantren ini sudah baik, kewajiban kita yang di sini menjaga kebersihannya satu, menjaga fasilitasnya jangan sampai rusak. Apa yang sering terjadi rusaknya? Pintu, kuncinya lepas, engsel pintunya tak ditemukan di mana engselnya. Yang kedua, keran selalu hilang, patah. Sudah itu salurannya, lubang airnya tersumbat. Biasanya tersumbat dengan apa? Rokok. Apa yang ada enggak? Plastik. Ada enggak tersumbat dengan celana sempak? Jangan itu dilakukan. Kita sekolah disediakan fasilitas, kewajiban kita adalah menjaga fasilitas itu. Di kamar mandi umum yang sering bikin sumbatan itu adalah pampers, pembalut, rokok, ya, puntung rokok. Sudah itu apa lagi? Tisu. Sekarang sabun nggak banyak lagi menjadi sumbatan karena sudah pakai banyak menggunakan sabun cair, ya, sabun batangan. Kita jaga fasilitas yang ada. Kalau kayak gini kamar mandinya nyaman nggak mandi? Betah nggak di kamar mandi berlama-lama? Jujur lah, jujur. Di kamar mandinya kira-kira betah nggak di kamar mandi lama-lama? Saya yakin betah, tapi tak bisa berlama-lama karena kawan sudah menunggu ratusan di luar. Ratusan kawan menunggu di luar kan? Nah, saya mau tanya, kalau di sini yang mandi sebelum jam 4 pagi, jujur tuh kan? Alhamdulillah. Nyaman nggak mandi pagi-pagi tuh? Dingin, tapi segar nggak? Segar. Ya. Sebelum jam 4 subuh kita mandi kita nyaman, tidak terburu-buru. Karena apa? Yang lain pada tidur, kita sudah mandi siap. Ya, saya kalau sudah ikut pelatihan di tingkat pusat, apakah itu pelatihan kepala merahan, pelatihan untuk masalah kedokteran, di saat yang kawan-kawan yang lain itu masih tidur, saya sudah siap. Mandinya, semuanya sudah siap. Ya, jadi nggak terburu-buru. Nah, di pondok pesantren PHBS ini harus kita terapkan. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Sarana yang harus kita jaga, coba lihat. Ventilasi itu tempat pertukaran udara. Jendelanya dibuka enggak, jendela asrama? Buka. Hah? Kenapa? Dingin ya? Lubang anginnya dibuka enggak? Buka. Kalaupun dingin, bikinlah lubang angin itu misalnya dari plastik, tapi yang dia plastiknya bisa terayun oleh angin supaya bisa pertukaran udara itu bagus. Atau pintunya dibuka pagi-pagi supaya sirkulasinya bagus. Nah, satu kamar berapa orang?
24. Berarti ruangannya kamarnya besar ya. Oke. Kamar itu menyesuaikan umumnya secara umum ukuran 3 kali 3 itu untuk satu orang. 3 meter kali 3 meter untuk satu orang. Itu secara umum ya. Sudah itu tadi ada tempat buang sampah kan? WC, penyediaan yang bersih kita cukup di sini. Air gak ada masalah. Tadi sudah saya sampaikan rajin potong kuku, tidak menggunakan pakaian kawan, untuk menjaga kebersihan badan. Menggantung baju dan celana yang sudah dipakai. Kalau sudah dipakai berkeringat, janganlah digantung baju di kamar. Mengundang nyamuk untuk bisa di situ hinggap ya. Nah, ini dia. Kalau kurang baik higienisnya, seringnya yang terjadi adalah penyakit atau rabies. Itu yang sering terjadi. Pernah mengalami ini? Apa ini kira-kira? Berhubung hari besok libur, misalnya berhubung hari ini libur, dia malamnya bertanggang sama kawan-kawannya. Dia beli durian tanpa diketahui sama ustadz ya. Dia makan rame-rame. Sudah itu sakit perut. Atau saking laparnya tak sempat dia cuci tangan, sakit perut. Atau dia terlambat makan, buru-buru dia makan, yang sisa tinggal cuma cabai rawit. Nah, inilah yang terjadi. Pernah nih? Ada di sini. Gak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada, berarti jauh sudah lebih bagusnya. Jadi, lagi kondisi seperti ini kita tidak harus malu, nggak harus malu, wajar. Dibandingkan anak-anak sekolah umum, ini saya tanya ya, anak sekolah umum ya, pesantren itu bangunnya jam 4. Anak sekolah umum karena dia tidur di rumah, setengah jam mau berangkat sekolah di situ dia bangun, wajar kan? Anak-anak pesantren pagi-pagi bangun jam 4, dia ngafal, dia setoran, dia siapkan nyuci semua. Wajar nggak kalau di jam belajarnya kayak gitu? Wajar. Wajar aja, itu normal, nggak disalahkan. Biasanya beberapa ustaz atau ustazah kalau melihat santrinya kayak gini, dia palingan tersenyum aja. Sama dengan saya dulu. Ya. Terjadi. Nggak perlu disalahkan, memang kondisinya begini. Nah, tadi ya, kalau lingkungan yang buruk bisa menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah diare. Diare itu penyakit yang disebabkan oleh kuman, bisa disebabkan oleh virus, yaitu mencret lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Air lebih banyak disertai dengan sakit perut. Nah, yang kedua, kecacingan. Ini pengalaman saya pribadi. Kami kan dulu tinggalnya di kampung, sekarang tinggal di kota Merapat, di bawah kota Merapat. Ya, dulu kami pakai sendal itu nggak terbiasa pakai sendal. Main-main di halaman tak pakai sendal, kena cacingan. Jadi sekali waktu cacing itu pas saya buang air besar waktu saya belum SD lagi saya itu. Bekas
terus semua ya. Itu keluar cacing, kira-kira agak-agak 30 cm lah, putih. Tak mau pula dia jatuh. Sekali-kali itu dia keluar cacing waktu saya buang air besar, nggak pula jatuh. Akhirnya apa? Oleh tetangga sebelah, ini nggak. Orang tua saya takut pula waktu itu kan. Dipanggil lidi, tahu lidi kan, itu sapu, dipatahkan dua, dijepit, jatuh. Setelah itu tiap 6 bulan makan obat cacing, nggak ada lagi. Sekarang anak-anak SD, anak-anak SMP, apalagi daerah-daerah yang pertanian, itu wajib makan obat cacing supaya tidak cacingan. Dianjurkan untuk keluar rumah wajib pakai sendal. Ini sudah itu penyakit kudis atau penyakit kulit. Ini karena tidak mandi atau jarang mandi, pakaiannya tidak diganti, tempat tidurnya tidak dibersihkan, kasurnya tidak dijemur, spraynya misalnya 1 semester tuh 5 bulan tuh tak pernah dicuci spraynya. Ya gitulah. Selama 5 bulan di asrama itu kasurnya tidak pernah dijemur keluar. Itu yang terjadi, dan sering bertukar-tukar pakaian. Ini kondisi lingkungan yang buruk, coba lihat. Bisa menyebabkan batu, coba lihat tuh. Lingkungannya kumuh. Susternya pun nggak semangat mengasih makan obat itu. Nah, ini diare tadi. Penyebabnya virus, bakteri, parasit, keracunan, dan alergi. Kalau diarenya terus menerus bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kalau tidak diatasi bisa menyebabkan kematian. Nah, yang harus kita ketahui adalah penularan diare melalui makanan atau minuman yang tercemar. Ya, sentuhan tangan. Jadi mencuci tangan sebelum makan itu wajib. Ada nggak yang cuci tangan, tidak cuci tangan sebelum makan? Ada. Walaupun dia pakai sendok, harusnya tetap cuci tangan. Ya. Ini tanda-tanda diare: muntah, buang air besarnya sering, cair, mual, sakit perut, sakit kepala, sakit otot, lama-lama bisa menyebabkan kejang kalau diare. Nah, pengobatannya bagaimana? Kalau air yang keluar, apakah dari mencret atau dari muntah, menggantinya adalah dengan air. Ya, ini yang menyingkatkan terjadinya diare. Kalau minum susu atau teh atau kopi, itu cangkir yang ada tidak dibersihkan dulu. Kalau pakai botol misalnya pada anak-anak bayi tidak cuci. Menyimpan makanan pada suhu ruang. Penggunaan air minum yang terkontaminasi. Kita di sini menggunakan air minumnya pakai dispenser, pakai ceret. Tolong jaga kebersihannya. Pakai galon ya. Tolong jaga kebersihan ya. Sesudah buang air besar atau buang air kecil, tidak cuci tangan. Buang air besar di sembarangan. Masih ada nggak buang air besarnya sistem helikopter? Masih? Jujur ya? Tahu sistem helikopter? Nggak tahu ya? Dia saking kesasaknya buang air besar, pakai plastik, dibuangnya dalam plastik, diikatnya, diputar lagi, kemana jatuh tak tahu lah. Nah, itu sistem helikopter itu. Nah, diare juga bisa disebabkan oleh kekurangan gizi, sakit campak, daya tahan tubuh yang berkurang atau turun, tidak memberikan ASI ya pada bayi dan balita. Ini pencegahannya yang saya bilang tadi, cuci tangan. Jadi untuk cuci tangan perlu penyediaan yang bersih.
memberikan makanan yang baik, halal lagi baik, penyiapan makanan, penyimpanan yang baik, menutup makanan dan minuman, imunisasi campak. Ada saya membaca sebuah hadis. Kalau kita di malam hari ada makanan di rumah kita yang tidak tersimpan di lemari atau masih di atas kompor lah misalnya, atau di dapur umum, atau makanan kita di kamar, sebaiknya tutuplah makanan itu. Apakah dengan tudung saji, apakah dengan piring yang lain, apakah pokoknya ditutup. Tidak harus tertutup betul, tapi tutuplah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Semoga apa? Diharapkan dengan doa kita itu di malam hari kan setan apa semuanya beraktivitas kan di malam hari. Kalau makanan kita terbuka, itu nanti bisa jadi penyakit bagi kita. Ya, kita itu kami terapkan di rumah. Nah, ini dia. Tidak buang air besar sembarangan. Lihat. Nyo kai gadang di parak, di sawah. Langau, lalat kan? Langau. Bawa ke makanan sehingga sakit perut. Tercemar air. Dari kotoran ini air itu tercemar. Makanya jangan buang air besar di air yang mengalir. Misal di daerah Lumubasung itu pernah dulu terkenal dengan WC terpanjang di dunia. Itu di hulunya orang buang air besar, di hilirnya orang nyuci, sikat gigi, cuci piring, mandi, cuci baju. Kan dapat jatah semua itu kan. Yang di hulu buang air besar, mencer pula itu. Yang di hilir dapat jatah semua. Termasuk ikan pun dapat jatah. Itu yang terjadi kalau buang air besar sembarangan. Ya. Ikutlah prinsip kucing. Tahu kucing kalau buang air besar? Gimana? Digalinya tanah tuh pasir tuh. Deol dari situ, udah itu tutupnya balik, dicium-ciumnya. Kira-kira tak tercium, baru dia pergi. Kalau masih tercium, ditutupnya balik. Nah, kayak gitulah seharusnya kita. Tapi kita kan ada WC sekarang, ada WC, ya. Nah, ini proses penularan penyakit kecacingan. Ada orang yang cacingan, buang air besar sembarangan. Jadi kotoran dari buang air besar itu dimakan sama ayam. Ayam itu disembelih, tak dimasak dengan sempurna. Nah, telur cacingnya hidup di ayam. Kita makan. Nah, kayak gitulah jadinya. Ini dia. Kuku tidak boleh panjang, karena telur cacing bisa tinggal di kuku. Ya, dan memang sunahnya kuku tak boleh panjang. Nah, ini dia. Cacing tambang, cacing gelang. Masih ada yang sambil tidur garu-garu lubang pantat? Jangan lakukan. Ada kan? Sambil tidur. Masih ada kan? Nah, itu kebiasaannya tuh. Kan dianjurkan sebelum tidur tuh pipis dulu. Kalau misalnya yang cebok dulu. Supaya apa? Kita dalam keadaan tidur itu dalam keadaan bersih dan suci. Ada nggak sunnahnya tuh? Ada. Nanti ketika kita berbalik saat kita tidur berwudu, itu malaikat menjaga kita. Kalau kita berbalik, apa doa malaikat? Sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Dia tidur dalam keadaan berwudu. Jaga dia ya Allah. Jangan ada penyakit sama dia, jangan ada orang yang dengki sama dia. Nah, kayak gitu malaikat. Nah,
ini dia, buang air besar sembarangan, di rumput lagi, dimakan sama jawi. Ciri jawi untuk tanaman, untuk pupuk. Nah dan seterusnya begitulah penularannya. Ini cacing pita, ini pada hewan babi ya. Salah satu alasan babi diharamkan. Jadi adik-adik, polybun semuanya, kalau ditanya kenapa sih babi itu diharamkan, kok diciptakan juga? Ya ini salah satunya. Sebagai ujian sama kita. Yang kedua, kenapa haramnya babi itu dalam Islam itu betul-betul mutlak haram? Karena ada penyakit cacing yang ini sulit disembuhkan. Ya sulit disembuhkan. Kurang ajar. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Saya jamin di sini nggak ada. Tapi pernahkah ini terjadi? Waktu saya MPQ Nasional Sumatera Utara tahun 96, waktu itu di Nias. Di Nias itu memang nggak seperti ini, tapi saya jalan pagi sebelum pertandingan. Pokoknya kami kan selama seminggu di sana. Pagi habis subuh itu santai, sampai sebelum subuh setoran dulu. Setorannya. Jadi pagi jalan pagi santai di tepi pantai itu, kok kayaknya ada batu bergerak dari jauh kan? Batunya bergerak, ini batu besar betul. Saya dekati, rupanya orang di sana buang air besar sambil duduk di dalam sarung ini. Akhirnya kalau berjalan tidak lagi pandangan ke depan, berjalan itu sambil nengok ke bawah. Mana tahu terpijak batu lunak. Ini kan? Ini kompak nih berjamaah. Bukan hanya makan berjamaah ya, cuma biarpun berjamaah. Hati-hati ya kalau berjalan di pantai. Hati-hati terpijak batu lunak. Terpijak sirik. Nah, ini dia penyakit-penyakitnya. Rabies, panu, kurap, kadas. Ada? Ada, alhamdulillah. Ada soy. Ini ya. Gatal di sela-sela ini menyebar. Di sela-sela ini menyebar bisa bernanah. Itu di tangan, di kaki, di pantat, di selangkangan, di pusat, di ketiak. Ya, bisa mengalami seperti itu kalau dia ada satu yang kena di pesantren, semua bisa kena. Kurap. Ini karena jamur, tadi karena kutu. Panu. Ini karena jamur. Panau. Ya. Kulitnya hitam, tapi agak-agak warnanya putih. Ada panu yang warnanya hitam, kulitnya putih, tapi karena kena panu, jamurnya itu warna hitam. Panu hitam namanya. Nah, ini kadas. Penyakit-penyakit kulit ini, penyebab yang paling sering adalah solidaritas yang tinggi dari penghuni asrama. Apa itu solidaritas yang tinggi? Kebersamaan. Handuk bersama, celana dalam bersama, selimut bersama, spray bersama, tempat tidur bersama, semua, basahan mandi bersama semuanya. Nah kayak gini lah jadinya. Nah berikutnya, penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium, disebarkan oleh nyamuk malaria namanya. Kalau DBD ini penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, disebarkan oleh nyamuk Aedes. Di asrama ada nyamuk? Kawannya ada ya? Nyamuknya lagi keluar kan? Kalau ada nyamuk di asrama, ya caranya tak pakai modal banyak. Ada nggak serai di pondok? Serai.
nggak ada serai, bunga lavender. Serai itu ambil beberapa serai, 3 atau 5 lah, diikat, ya diikat, disimpulkan, ditumbuk dulu, taruh di bawah kasur masing-masing, pakai piring, pakai alas lah. Itu aroma serai itu nyamuk nggak suka. Tapi di kita aroma kamar jadi wangi. Kalaupun ngatai ayam, nyamuk nggak suka, kita mabuk, ya kan? Kalau ayam, nyamuk nggak suka, tapi kita mabuk. Kalau bunga lavender, tapi tak ada di sini. Bunga teh ayam ada nggak? Ada. Ya. Kalau serai ada. Minta ini sekitar itu serai itu dia mengeringnya tuh cukup lama, mungkin 5 hari atau seminggu baru keringnya. Ambil lagi yang baru yang. Nah, coba lihat bekas ada nggak di sini? Nggak. Kandang sangkar burung ada. Pas bunga ada mungkin ya. Sudah itu kolam tabe ada. Batang kayu yang berlubang lahannya ada. Batuang baik. Kok baik. Alaikum. Kok baik. Tempat-tempat yang ada di gambar ini bisa tempat penampungan untuk hidup nyamuk, Aedes aegypti, malaria, nyamuk-nyamuk yang lain. Ya, caranya kalau dia pas bunga bak dicuci, ditukar airnya. Kalau dia ban bekas, dijadikan pot bunga, ban bekas itu isi tanah, jadikan pot bunga. Tanamannya apa? Buah boleh. Sekarang kan buah-buahan yang pendek-pendek sudah menghasilkan buah. Tanam sekarang, kita mau taman nanti bisa panen. Kalau enggak juga berbuah, kan penerus yang ada di sini bisa menikmatinya dari tangan kita yang menanamnya. Karena kan disuruh sama Nabi, besok kita mau mati, tanamlah kurma saat ini. Kan gitu kan? Nah, supaya kita hidup tetap menghasilkan, bermanfaat. Jadi kalau kolam, kan nggak mungkin dikuras kolam itu kan? Nah, masukkan ikan yang memakan jentik nyamuk. Nah, kalau batuang itu sumbat, tutup dengan tanah. Waktu memotong batuang itu janganlah di tengah-tengahnya. Potong nggak dekat pangkal itu kan bukunya tuh. Jadi tak bisa menampung air dia. Sangkar burung kalau ada tempat minum, tempat mandinya tuh tukar. Agak-agak 3 hari tukar. Kalau ada minuman gelas, kumpulkan, bakar atau kumpulkan, keringkan, sudah sekilo dijual, bisa menghasilkan. Atau dijadikan pot bunga, tanamlah di situ daun song, tanamlah di situ bawang pre, terserah. Nah, ini nyamuk demam berdarahnya, khas berbintik-bintik hitam dan putih. Nah, tanda penyakitnya ini kalau ada sakit demam berdarah, ada demam, bintik merah di kulit, sakit otot, mimisan, buang air besar berdarah, ya, ini tanda-tandanya. Berbahaya apabila tangan dan kaki dingin, tidak sadar, itu shock namanya. Bisa menyebabkan kematian. Ditularkan oleh nyamuk. Ini di bawah kita ini kan air kan, di bawah aula ini kan air. Nah, jangan memasukkan sampah ke bawah. Terus kan ada air mengalir kan ke belakang, jangan buang sampah ke belakang. Karena kalau sudah tersumbat, ya kalau sudah tersumbat, ini bisa banjir. Minimal banjir sampah. Ini penularannya. Nyamuk itu dia di dalam tubuhnya bisa hidup virus dengue. Jadi kalau ada misalnya saya menderita dengue saat ini, demam berdarah, nyamuk menggigit tubuh saya. Lalu nyamuk itu menggigit semua molekul di sini. Nah, jadi bisa kena berjamaah. ISPA, penyakit berikutnya karena lingkungan buruk, disebabkan oleh bakteri pneumococcus, disebabkan oleh asap dapur, asap kendaraan, asap pabrik, ya, dan virus influenza. TBC,
TBC itu penyakit karena tuberkulosis, karena Mycobacterium tuberculosa. Ya, itu kuman. Kalau ada yang batuk-batuk tidak diobati, hari ini batuk 3 orang, 4 hari atau 5 hari kemudian 1 orang itu bisa menularkan ke 5 orang, ke 10 orang. Coba kali berapa orang kena. Jadi batuknya berjamaah jadinya. Ya, ini jangan sampai terjadi. Nah, inilah yang dikatakan saluran nafas. Ini saluran nafas atas. Kalau ada yang pilek, ada yang batuk, dari sini tuh sakit menelan, nanti lendir, keluar dari ingus, kadang-kadang keluar dari tenggorokan, ke mulut, itu dahak namanya. Nah, dari sini menghasilkan lendir, keluar. Nah, di sini bisa menyebabkan radang tenggorokan atau kerongkongan. Nah, di sini batas saluran nafas atasnya di sini. Sudah ke bawah, saluran nafas bawah. Bisa TBC, bisa bronchopneumonia, bisa bronkitis. Nah, ini dia. Ini dia. Kalau yang normal, paru-paru kita itu, gelombang paru-paru kita itu seperti ini. Normal. Ini yang sudah pneumonia. Mengecil ya. Rusak. Tanda-tanda ISPA. Ada seperti ini yang dialami. Ini penyakit umum sama kita. Saya bisa kena, Oli pun semuanya bisa kena. Tapi yang membedakan adalah kalau daya tahan tubuh baik, itu tidak parah, tidak menjadi berat. Kalau sudah berat, nafas cepat, dalam, rongga dada agak cekung, bengek namanya. Nah, ini berbahaya ini. Nah, penyakit akibat tadi kan akibat lingkungan yang buruk. Sekarang penyakit akibat perilaku yang buruk. Diabetes, penyakit gula. Ya, penyakit gula ini kelebihan kadar gula di dalam darahnya. Habis makan tidur, suka makan yang manis-manis. Sudah itu minum tehnya teh manis pakai dingin pula lagi. Suka mengkonsumsi minuman yang bersoda, Sprite, Coca-Cola, Fanta. Nah, godaan yang ada sekarang, Sprite rasa apa? Sprite macam-macam rasanya, Fantanya macam-macam rasanya, Coca-Cola masih satu rasa. Nah, ini bisa menyebabkan diabetes. Pada saat menjelang lebaran, 2 minggu menjelang lebaran, ini minuman-minuman yang tadi itu selalu menjadi banyak deh, menjadi minuman favorit untuk di rumah. Apalagi minuman yang lain, Marjas, Pepsi, ya. Minuman yang kaleng-kaleng dari Malaysia. Bukan. Yang di dalamnya ada lengkong, cincau. Palet, ya, banyak tuh. Nah, yang berikutnya osteoporosis. Ini penyakit ini umumnya dulunya pada orang tua, sekarang bisa dialami pada anak muda. Kenapa? Tak mau makan sayur, tak mau pula makan ikan. Jantung koroner, suka makan yang asin-asin, tak mau olahraga. Itu kanker. Sekarang kanker itu bisa dialami oleh siapa saja. Ya, bisa kanker mata, kanker paru-paru, semua. Gagal ginjal dan HIV/AIDS. Ini dia. Di sini ada TV nggak? Ya, bagus lah. Ini, coba tengok cemilannya nih. Ini bukan cemilan sama kita, dia makan berat nih. Sambil dia nonton TV, dia pakai remote, makanannya lengkap. Nah, yang kedua, kita tengok. Makannya, manis semuanya. Yang ini ada. Boleh nggak di pesantren? Di pesantren nggak boleh. Tapi di luar ada nggak? Adik-adik, polybon semuanya. Apa yang diterapkan di pesantren
mohon terapkan juga di rumah. Kalau kita di sini nggak boleh merokok, di rumah jangan ikut-ikutan merokok, di luar jangan ikut-ikutan merokok, ya. Ini sambil nonton TV, makanannya ada, makannya dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri itu, setan makan dengan tangan kiri. Kalau misalnya kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, jadinya bersetan lagi jadinya. Nah, ini dia. Pernah dengar istilah ini? Lesbian, tulisannya gay, biseksual, transgender. Tahu lesbian? Perempuan menyukai sesama perempuan. Kalau gay, laki-laki suka sama laki-laki. Adik-adik semuanya, ada orang di Indonesia ini, ada orang dia muslim, ada juga yang tidak muslim, menuduh pesantren itu sebagai sarang LGBT. Saya nggak suka pernyataan itu. Itu tujuannya menyudutkan pesantren. Padahal ini betul-betul diawasi ketat di pesantren. Pesantren ini sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada ini. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu satu-satunya ulama Sumatera Barat yang menjadi imam 28 tahun di Mekah. Itu membangun pesantren di Sumatera Barat. Itu betul-betul nggak ada cerita-cerita kayak gini. Ya, Syekh Jamil Jambe muridnya, Syekh Ar-Rasuli itu murid yang Syekh Ahmad Khatib. Ya, pesantren 1800-an itu pesantren sudah ada di Indonesia. Ya, sementara LGBT ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, tidak puas dengan yang halal, dia cari yang haram. Tapi yang dia tuduh siapa? Pesantren. Jadi memang kita harus siap menghadapi ini. Ini menyudutkan pesantren. Ya, kalau yang pesantren perempuan, nanti santriwatinya suka sama santriwati. Enggak. Kenormalan ini tetap dijaga di pesantren. Nah, pola makan. Bagaimana pola makan yang baik? Dulu kita kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Ada kan? Ya. Dulu 4 sehat. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan. Sempurnanya apa? Susu. Diplesetkan. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, rokok. Diplesetkan. Itu kan orang kita ini suka memplesetkan. Tapi terakhir dari penelitiannya adalah nasi, buah-buahan, makanan pokok, sayur-sayuran. Coba lihat perbandingannya. Ada nggak di situ suruh minum susu? Tidak. Air putih. Ya, batas gula, garam dan minyak. Kenapa di situ disebutkan air putih? Membantu pencernaan. Kalau susu, nasi udah manis, buah-buahan nanti sudah manis. Ya. Kalau tambah susu lagi, kan nggak semua kita punya susu di rumah. Tapi kalau air putih punya, ya. Nah, ini dia makan obat cacing untuk mencegah kecacingan, buang air besar di WC. Ini adalah gambaran sederhana menyediakan fasilitas kebutuhan harian, ya, dengan cara yang sederhana, nggak perlu yang mahal-mahal. Nah, ini PHBS di rumah tangga, ya, cuci tangan,
semuanya, kita lihat kalau ada sampah-sampah yang seperti ini, apakah itu di pondok pesantren, apakah itu di rumah, tolong dipilah. Sampah-sampah organik, ini sampah organik namanya. Ya, sampah organik, tulang, potongan daging, buah. Kalau buah tuh pisahkan lagi dengan tulang, dengan ini. Kalau tulang mungkin bisa kasih dengan kucing. Kalau buah-buahan, sayur yang sudah basi itu apa semua, itu bisa ditanam, tumpukan di bak sampah. Nanti beberapa 3 bulan kemudian aduk dengan tanah, jadikan pupuk untuk pupuk buah. Teman saya melakukan itu, buah naganya itu 1 kilo 2 on satu buah. Satu buah naganya itu karena dia pakai pupuk alami 1 kilo 2 on. Tapi di rumah masih 7 on. Satu buah naga itu masih 7 on. Ya. Tapi buah alpukat itu pernah 7 on. Alpukat 7 on seberapa besar? Buah sirsa pakai pupuk organik itu ada yang hampir 3 kilo buah sirsa. Nah, di rumah kami ya. Nah, itu ini benda-benda sampah dengan benda-benda tajam yang berbahaya. Asingkan. Yang kertas ini kan bisa didaur ulang, jual. Kardus, buku-buku yang tak dipakai lagi, kumpulkan. Ada sekarang ini pengumpul sampah yang dia dipisahkan. Kalau kertas, plastik dipisahkan. Kalau kardus, kertas yang berjenis kertas itu bisa diolah, didaur ulang lagi. Kalau plastik bisa didaur ulang lagi. Jadi tidak ada sampah yang terbuang. Nah ini benda-benda yang kayak gini, metal-metalik ini, plastik, kaca, pisahkan. Kalau bisa dibakar, dibakar. Kalau yang kaca itu ditanam. Ya. Di rumah, siapa yang di rumahnya masih ada asap rokok? Oke, saya jujur, saya sendiri masih ada asap rokok di rumah. Tapi di rumah orang tua saya, nggak di rumah saya. Di orang tua masih ada yang merokok. Kalau di rumah saya dulu sempat ada tamu yang datang merokok. Oh, ini gimana caranya? Ini tamu, kalau dibilang jangan merokok, dia dari jauh bikin merokok di rumah kita. Akhirnya saya cetak stiker, rumah ini tanpa rokok. Apakah itu asbak rokok, apakah itu puntung rokok, apakah itu abu rokok, bungkus rokok, itu tidak ada. Saya tempel di ruang tamu, di kamar, di dapur, di ruang keluarga, di teras, di garasi. Saya tempel semuanya. Begitu tamu masuk, nggak jadi mengeluarkan bungkus rokok. Ini caranya. Jadi menerapkan di rumah itu seperti ini. Oke? Ada pertanyaan? Habis jam berapa sekarang? 9. Ada yang bertanya dari penjelasan saya tadi? Oke. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, pertama saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada yang menyinggung. Yang menyinggung itu memang kesengajaan saya supaya kita sama-sama berubah. Saya berubah untuk lebih baik, Poli pun semuanya berubah untuk lebih baik. Mari kita jaga pesantren kita ini adalah pesantren yang menarik orang lain untuk bisa belajar di sini. Caranya dengan yang tadi, jaga kebersihan, pelihara fasilitasnya, perbaiki apabila ada yang rusak, jangan membuat kerusakan. Sudah itu kebersihan diri, kebersihan kamar, kebersihan lingkungan itu tetap dijaga. Terima kasih atas perhatian Polibun semuanya. Semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua, bisa dibawa ke rumah masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad